Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiati Dwi Kartikasari. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai manajemen data dan visualisasi data di R. R merupakan paket open source untuk analisis data statistika. Open source yang dimaksud di sini adalah bahwa R tersedia secara gratis dan penggunaannya bebas untuk melihat bagaimana perintah-perintah di dalamnya ditulis dan dapat diperbaiki. R didasarkan pada bahasa komputer S yang dikembangkan oleh John Chambers dan lainnya di Bell Laboratories pada tahun 1976. Pada tahun 1993, Robert Gentleman dan Ross IHK di University of Auckland ingin bereksperimen dengan bahasa pemrograman, sehingga mereka mengembangkan implementasinya dan diberi nama R. Mereka membuat R bersifat open source pada tahun 1995 dan ratusan orang di dunia telah berkontribusi terhadap perkembangannya. Secara umum, dalam menggunakan perintah-perintahnya, R menggunakan command line interface, yaitu perintah-perintah dalam R dijalankan dengan mengetikkan perintah-perintah dalam jendela R console. Proses instalasi R yang pertama, menjalankan installer yang dapat diperoleh dengan mengunduh file di installer di www.crun.r-project.org. Versi R yang terbaru sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 yaitu versi 4.0.0. Setelah proses instalasi selesai, R siap untuk digunakan. Berikut adalah tampilan website R. R tersedia dalam berbagai platform antara lain Linux, Mac, dan Windows. Hal pertama yang dipelajari pada manajemen data di R adalah objek. Dalam R, fungsi atau perintah disimpan sebagai objek. Selain data atau fungsi, output dari suatu perintah juga bisa disimpan sebagai objek. Objek yang disimpan harus diberi nama agar bisa dipanggil kembali untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Nama objek. Nama objek dalam R harus dimulai dengan huruf. Karakter selanjutnya dapat berupa kombinasi huruf, angka, underscore, dan titik. Extended ASCII karakter, operator aritmatika, dan spasi tidak dapat digunakan untuk nama objek. R bersifat case sensitif, artinya karakter A kecil akan dianggap berbeda dengan karakter A besar. Hindari penggunaan fungsi atau perintah bawaan built-in ataupun fungsi atau perintah pada library tertentu sebagai nama objek. Operator assignment dalam R dapat menggunakan tanda sama dengan ataupun tanda berikut ini. Contoh nama objek yang valid untuk digunakan adalah sebagai berikut, sementara contoh nama objek yang tidak valid untuk digunakan dimulai dengan angka. Objek strip 1, operator strip tidak dapat digunakan, spasi jack, spasi tidak dapat digunakan. Jika dipunyai suatu dataset dan kita ingin menginputkan dataset tersebut ke R, maka dapat dilakukan dengan mengetikkan perintah berikut. C, buka tutup, kurung, ketikkan dataset tersebut 2, 6, 9, 4, 6, 2, 7, 9, 1, 6, 4, 6, 0, 4, 3, 6, 0, 7, 8. Kemudian kita running dataset tersebut. Dataset ini telah kita inputkan ke dalam R. Jika ingin dilakukan analisis pada dataset ini, akan lebih mudah jika dataset ini kita simpan dalam suatu objek. Misal, objek yang akan dibuat diberi nama dengan data1. Maka, perintah yang dituliskan dalam R script adalah data1 sama dengan C 2 6 9 4 6 2 7 9 1 6 4 6 0 4
36078. Kemudian kita run, dan pada R console kita panggil data 1. Artinya, dataset yang telah kita tuliskan tadi sudah disimpan dalam suatu objek, data 1. Kemudian, misalkan dari data 1 ini akan kita cari nilai min dan variansinya. Min data 1, perintah di R untuk mencari min adalah min dari data. Kita running. Pada R console bisa kita ketikkan min data 1, hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian yang kedua, variansi data 1 var data 1, kita running. Kemudian kita panggil pada R console var data 1, hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, jika kita ingin melihat objek-objek yang sudah disimpan dalam R, maka dapat digunakan perintah objects buka tutup kurung. Dari output ini, tersimpan objek-objek dengan nama data 1, min data 1, dan var data 1. Jika ingin menghapus suatu objek, perintah yang digunakan yaitu rm nama objek. Misalkan kita ingin menghapus objek min data 1. rm min data 1. Kemudian kita cek objek yang masih disimpan dalam R dengan perintah objects buka tutup kurung, dan kita running. Dari output ini kita bisa melihat bahwa min data 1 sudah tidak lagi tersimpan dalam R. Kemudian, jika kita ingin menghapus semua objek yang disimpan dalam R, maka bisa dituliskan perintah rm list sama dengan ls buka tutup kurung. Kemudian kita panggil, dan kita cek apakah masih ada objek yang tersimpan dalam R dengan objek buka tutup kurung. Sudah tidak ada lagi objek yang tersimpan dalam R. Modus. Objek dalam R memiliki sifat berupa tipe dan modus atau mode. Modus dari data yaitu numerik, semua tipe data numerik, karakter, termasuk string, logical, true dan false, kompleks yaitu bilangan kompleks. Urutan modus data mulai dari yang paling khusus sampai yang paling umum yaitu logical, numerik, kompleks, karakter. Modus data logical merupakan modus data yang paling khusus dalam R. Modus logical hanya terdiri dari dua nilai saja, yaitu true dan false, atau bisa ditulis dengan T dan F saja, ataupun 1 dan 0. Misalkan kita akan membuat suatu data yang bermodus logical dengan nama objek data.logical. Dengan isi datanya adalah T, F,
F, F, T, T. Kita run dan kita panggil data logical tersebut. Berikut adalah hasil running dari data logical, di mana data bermodus logical terdiri dari dua data saja, yaitu true dan false. Kemudian, data bermodus logical biasanya digunakan untuk melakukan filter pada suatu data. Misal, dari objek data 1, kita ingin mencari nilai mana saja yang lebih dari 5. Baik, mari kita panggil lagi untuk data 1. Kita copy dan kita pastikan pada script di sini, di running, dan data 1 telah masuk dalam R. Kemudian kita akan melakukan filter data 1 yang nilainya lebih dari 5. Data 1 lebih dari 5. Ya, maka hasilnya adalah sebagai berikut. 2 false karena 2 merupakan nilai yang kurang dari 5. 6 true merupakan betul 6 lebih dari 5 dan seterusnya. Untuk mengetahui suatu data bermodus logical atau bukan, dapat digunakan perintah is.logical. Misalkan kita akan mencari tahu apakah data 1 merupakan data yang bermodus logical, maka perintahnya adalah is.logical dari data 1. False. Hal ini dikarenakan data 1 merupakan data yang bermodus numerik. Apakah benar data logical merupakan data yang bermodus logical? Adalah true karena benar data logical merupakan data yang bermodus logical. Selain itu, terdapat suatu fungsi s.logical yang dapat digunakan untuk mengubah data menjadi bermodus logical. Misalkan kita ingin mengubah data karakter menjadi logical. S logical, data karakternya adalah kemudian kita run. Berikut adalah hasilnya. Kita telah mengubah data yang bertipe karakter menjadi logical. Kemudian selanjutnya, jika kita ingin mengubah data numerik ke logical, contohnya adalah sebagai berikut. Min 10, min 1, 0, 1, 2, 20. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian, semisal kita akan mengubah data kompleks ke logical, s.logical, data kompleks, misalkan 1 plus 8i,
4 min 8i, 0, 0 ditambah 38i. Berikut adalah hasilnya. Selanjutnya, modus data yang kedua adalah numerik. Seperti namanya, modus data numerik yaitu modus data yang bernilai bilangan. Dalam hal ini, bilangan real. Objek data 1 di atas merupakan data dalam modus data numerik. Untuk mengetahui apakah suatu data merupakan data dengan modus numerik, kita bisa menggunakan perintah is.numerik. Misalkan kita akan mencari tahu apakah data 1 merupakan data bermodus numerik. Data 1 true adalah benar bahwa data 1 merupakan data bermodus numerik. Kemudian untuk mengubah suatu modus data menjadi numerik, kita bisa menggunakan perintah as_numerik. Misalkan kita akan mengubah data bermodus karakter menjadi numerik. 1, 2, 3. Kita running, hasilnya adalah sebagai berikut, dan seterusnya. Kemudian, modus data yang ketiga adalah kompleks. Modus data kompleks sama seperti modus data numerik, perbedaannya modus kompleks berisikan bilangan kompleks. Untuk mengetahui apakah data 1 merupakan data yang bermodus kompleks, maka bisa menggunakan perintah is.complex dari data 1. Hasilnya adalah false, karena data 1 merupakan data bermodus numerik. Untuk mengubah modus data menjadi bermodus kompleks, maka bisa digunakan perintah s.complex. Misalkan adalah data karakter. 1 ditambah 3i, 2 ditambah 6i. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian modus data yang terakhir yaitu karakter. Modus data yang paling umum yaitu modus data karakter. Sesuai dengan namanya, modus data ini yaitu data-data yang bertipe karakter atau kualitatif. Perintah is.karakter dan s.karakter adalah perintah-perintah yang terkait dengan modus data ini. Untuk mengetahui apakah suatu data bermodus karakter, maka bisa menggunakan perintah is.karakter. Misalkan kita akan mengecek data 1. False, bukan, karena data 1 merupakan data yang bermodus numerik. Untuk mengubah modus data menjadi karakter, maka bisa digunakan s.karakter. Misalkan 56, 73, 81. Berikut adalah hasilnya. Dari data numerik diubah menjadi karakter.